Selamat malam, jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari sebelum kita merenungkan, membaca firman Tuhan, kita akan kembali masuk di dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur kalau malam hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk kami diingatkan, diperingati oleh kebenaran firman Tuhan. Tuhan, di dalam kondisi yang sulit, dalam kondisi yang membuat kami khawatir, ketakutan dan cemas, biarlah firman Tuhanlah yang terus mengingatkan kami, menuntun kami masuk di dalam kebenaran-Mu ya Tuhan. Tolong hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus menolongnya, memampukannya, sehingga apa yang disampaikannya sungguh-sungguh adalah isi hati Tuhan yang Tuhan ingin bicara kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, senang sekali kalau pada malam hari ini saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan pada malam hari ini saya mengambil tema berdoa. Dengan nada berdoa. Berdoa. Singkat sekali. Dan ayat yang mendasari firman Tuhan pada malam hari ini adalah di dalam 1 Petrus. Pasalnya yang keempat, 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ketujuh. Hanya satu ayat saja. Kita akan membaca bersama-sama satu ayat ini. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Supaya kamu dapat berdoa. Singkat sekali. Sebelum corona singgah di lebih 200 negara. Boleh dikata semua orang itu tampaknya sibuk sekali di dalam segala aktivitas. Serasa kita itu berkejar-kejaran dengan waktu. Bangun pagi sudah disuguhi dengan agenda yang begitu padat ya. Kemudian juga dengan rencana-rencana satu hari ini semuanya dikerjakan dengan terburu-buru. Makan terburu-buru, berangkat ke kantor terburu-buru, berangkat sekolah terburu-buru, pergi ke kampus terburu-buru. Kenapa terburu-buru? Karena macet jalanan. Sampai-sampai berdoa terburu-buru, baca Alkitab terburu-buru. Waktu 24 jam sehari itu tidak pernah rasanya cukup. Sulit sekali orang itu bisa tenang dalam keadaan yang demikian. Dan itu juga mempengaruhi akan kerohanian. Nah kemudian setelah itu corona sudah mulai merajalela di negara-negara di dunia ini, termasuk di Indonesia. Dan setelah itu apa yang terjadi? Sebaliknya sekarang kita harus tinggal di rumah saja. Kalau tidak perlu keluar, harus pakai masker. Nah, ketika kita ada di rumah ini, rumah yang satu sedang asik, dipenuhi, dibanjiri, dijejali dengan berita-berita yang luar biasa. Berita yang viral, berita yang sedang trendy, sampai kepada berita hoax. Dan tidak kalah pentingnya juga, di tetangga kita juga tidak kalah pentingnya, mereka juga sudah mulai nonton. Yang biasa tidak pernah nonton drakor sekarang sudah mulai berseri-seri. Tapi ada juga tetangga yang lain yang sekarang ini sedang terdiam, memikirkan besok istri anak saya harus makan apa. Tidak ada lagi makanan.
TV sudah mulai dijual, rice cooker sudah mulai dijual, saya harus di PHK dan dirumahkan. Demikian keadaannya. Mungkin kita berpikir dengan keadaan yang sulit, yang makin kacau, yang tidak pasti dengan hari esok. Apakah masih ada harapan? Apakah kita masih bisa berdoa dalam situasi yang kacau balau dan bingung seperti ini? Mungkin sebagian orang akan berkata, bagaimana bisa berdoa dalam situasi perut yang kosong? Bagaimana saya bisa berdoa ketika saya sedang mengejar-ngejar pekerjaan? Pagi mengerjakan dan sampai malam harus kejar untuk besok paginya lagi. Dalam situasi yang sulit sekalipun Petrus menasehatkan untuk tetap kita memiliki sikap hidup yang baik yang perlu dibangun di dalam diri setiap kita orang yang percaya. Sebenarnya dalam perikop ini Petrus menasehati bagaimana membangun kehidupan yang baik itu pertama kali di situ ditulis adalah dengan Tuhan. Dengan sesama, peduli kepada sesama. Dan yang ketiga dalam perikop ini juga dinyatakan bagaimana kita tetap bisa melayani. Tapi di sini bagian perikop ini ayat yang ketujuh pertama kali diingatkan bagaimana dalam situasi ini kita bisa berdoa. Dikatakan dapat berdoa. Petrus mengatakan inilah satu keyakinan kita akan kedatangan Kristus yang kedua kali. Ini yang membuat semangat kita, kesadaran kita untuk kita berdoa. Kedatangan Kristus adalah sebuah pengharapan bagi setiap orang yang percaya. Kedatangan Kristus yang kedua kali adalah penghiburan bagi orang-orang yang susah, bagi orang-orang yang teraniaya, bagi orang-orang percaya yang saat ini menghadapi begitu banyak pergumulan. Tapi bagaimana berdoa? Bagaimana bisa berdoa dengan situasi seperti ini? Bapak Ibu sekalian, di dalam ayat ke-7 ini dikatakan bagaimana seseorang itu berdoa, bisa berdoa. Kalau bingung, kalau panik, bagaimana bisa berdoa? Makanya dikatakan di sini dalam bagian ayat ini ada dua kata yang perlu kita perhatikan. Kuasai diri dan jadilah tenang. Berarti berdoa itu bukan sesuatu yang terjadi begitu saja. Tetapi berdoa adalah ada satu persiapan di dalam diri kita. Maka tidak banyak orang yang sekarang ini bergairah untuk berdoa. Mau berdoa. Ada dua hal di sini yang perlu dipersiapkan. Yang berhubungan dengan diri kita sendiri. Yang pertama dikatakan kuasailah diri dan jadilah tenang. Kuasai diri. Mengapa? Harus menguasai diri, mengapa harus menjadi tenang, harus tenang terlebih dahulu. Karena ada ketakutan, kegalauan, kekhawatiran, kebisingan dunia ini yang dapat membuat orang itu menjadi sulit untuk berdoa. Pasti kita pernah mengalami juga situasi di mana kita sulit untuk berdoa. Bahkan tidak lagi mau untuk berdoa. Kenapa? Karena waktu itu kita stres. Kita merasa begitu kekhawatiran, begitu takut sekali menghadapi apa yang terjadi di dalam hidup kita, dalam rumah tangga kita. Kata yang pertama, kuasailah dirimu. Ini menyangkut hati. Di dalam Alkitab versi King James Version dikatakan, karena itu hendaklah kamu waras dan berjaga-jaga dalam doa. Waras. Tapi dalam NIV dikatakan, karena itu hendaklah engkau berpikir jernih, bersih, dan menguasai diri sehingga kamu dapat berdoa. Berarti dalam bagian ini saya belajar bagaimana seseorang itu berdoa ada hubungannya dengan hati dan pikiran. Mengapa?
kuasailah dirimu. Kuasailah dirimu itu adalah berlawanan dengan kata mabuk atau tertidur. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 6 sampai 7 dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, sebab itu kita tidak boleh tidur-tidur saja seperti orang lain. Kita harus berwaspada dan pikiran kita harus terang. Pada malam hari orang tidur dan pada malam hari juga orang menjadi mabuk. Jadi orang yang mabuk, orang yang tertidur itu tidak sadar bahwa dirinya perlu berdoa. Tapi di sini kuasai dirimu. Kenapa harus kuasai dirimu? Di sini kalau kita ingat tertidur, ini Petrus pernah punya pengalaman ketika dia harus berdoa. Tuhan Yesus minta dia harus berdoa, berjaga-jagalah dan berdoa. Tapi dia ternyata tertidur. Dia mengalami itu semua. Menguasai diri itu adalah menunjukkan bagaimana usaha kita mengekang keinginan-keinginan kita, angan-angan kita. Ada batasan-batasan yang seharusnya ada di dalam hati kita. Untuk kita tahu ini bukan keinginan Tuhan. Ini keinginan daging saya. Seperti anak kecil kalau dibawa ke tempat mainan, ke tempat makan. Wah, pokoknya dia tunjuk semua, saya ingin ini, saya pengen ini, saya pengen ini, pengen ini. Demikianlah manusia. Ketika hidup di dalam kesusahan, kesulitan pun dia ingin ini, dia ingin ini, dia ingin ini. Begitu liarnya keinginan, angan-angan dalam diri kita seolah-olah tidak ada batasan. Sehingga ada peperangan dalam diri kita antara keinginan daging dengan keinginan roh. Maka Roma 8 ayat 6 mengingatkan. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Maka kondisi kita yang dikuasai oleh keinginan-keinginan daging ini harus ada batasannya. Harus ada yang menjaganya. Makanya ketika orang percaya kepada Kristus, Roh Kudus ada dalam diri kita. Bersyukur kepada Tuhan. Ada Roh Kudus di dalam diri kita yang memberikan batas-batas daripada keinginan. Apakah keinginan ini memuliakan Tuhan? Apakah keinginan ini tidak memuliakan Tuhan? Apakah keinginan ini membawa damai sejahtera? Ataukah keinginan ini membuat kekacauan? Bukan tidak boleh main game. Boleh. Tapi jangan gila game. Kerja boleh, ya harus. Tapi bukan gila kerja. Nonton bola boleh, tapi jangan gila bola. Boleh kita punya harta, boleh tapi jangan gila harta. Sehingga membuat segala sesuatunya kita lupa. Bahwa kita punya relasi pribadi dengan Tuhan. Kita lupa bahwa kita memiliki relasi dengan Tuhan. Ketika kita mengatakan saya tidak ingin lagi berdoa, kita mulai tidak jatuh cinta lagi. Ketika kita jatuh cinta kepada pasangan kita, atau sekarang anak muda sedang jatuh cinta. Rasanya 24 jam, 20 jam maunya ada di samping dia, bukan? Tapi setelah menikah sudah lama maunya apa? Bukan 20 jam balik, 4 jam saja bersama dia. 20 jam entah di mana. Sudah mulai cintanya menurun. Kasihnya yang mula-mula mulai pudar. Makanya yang kedua diingatkan oleh Petrus. Selain menguasai keinginan yang liar ini, yang buas ini, ada monster di dalam diri kita. Kita juga tidak bisa berdoa kalau tadi dikatakan pikiran yang waras, pikiran yang sehat. Itulah yang dikatakan jadilah tenang. Ungkapan jadilah tenang itu artinya adalah berpikir sehat, menjaga pikiran yang jernih. Manusia memiliki perasaan yang tidak stabil, yang labil. Yang kalau tidak tenang, Bapak Ibu sekalian, kita bisa lupa naruh barang di mana. Aduh, saya tadi naruh kunci di mana. Aduh, kacamata saya di mana. Ternyata kacamata ada di atas kepala. Saya masih ingat mama begitu panik, mama waktu itu kebakaran. Mama gendong-gendong, dikiranya adik saya nggak taunya televisi yang digendong. Saya tanya, mama itu gendong apa? Digendong adik kamu. Bukan mama, itu televisi.
panik. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan. Orang yang pikiran sehat adalah orang yang mengekang pikirannya dan dia tahu bahwa apa yang dipikirkannya, apa yang dirasakannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena dalam firman Tuhan Filipi 2 ayat yang kelima, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Berarti itu harus ditaruh, tidak begitu saja ada. Harus diusahakan bagaimana pikiran kita sehat, waras. Dan ketika pikiran kita waras, ketika sehat, kita tahu apa yang kita taruh adalah pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Sehingga kita melihat orang-orang yang pikirannya sehat, yang bisa tenang, adalah orang-orang yang selalu diisi. Pikirannya diisi oleh makanan yang sehat, yaitu kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kalau kita tidak pernah mau membaca firman Tuhan? Bagaimana kalau kita tidak mau doa pagi bersama? Kita tidak mau saat teduh setiap hari. Kita tidak mau doa fajar. Bagaimana kita bisa diisi dan bisa tahu bagaimana pikiran dan hati Kristus ada di dalam diri kita, di dalam pikiran kita. Orang yang tenang adalah orang yang menghidupi kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Ketika dia membaca firman Tuhan, dia tahu ada hal yang harus dia hidupi dalam hidupnya. Ketika dia tenang, dia tahu ada waktu untuk Tuhan, ada waktu untuk keluarga, ada waktu untuk bekerja. Tidak semua waktu untuk bekerja. Bagaimana kita bisa tenang kalau kita tidak pernah bersaat teduh, tidak pernah kita rindu untuk berdoa? Saya masih ingat ketika saya baru belajar mobil. Saya membawa mobil tidak tenang di jalan. Kenapa? Karena saya tidak tahu bagaimana saya harus mengendarai. Setelah saya tahu kebenaran itu, saya tahu. Akhirnya saya bisa tenang membawa kendaraan. Bapak Ibu sekalian yang dikasih dalam. Ketika kita bisa berdoa, kita menguasai hati kita. Kita juga menguasai pikiran kita. Karena kita menyadari kita punya hubungan dengan Tuhan. Sehingga dengan kesadaran itu kita mengatakan pada diri sendiri, iya Tuhan, penting bagiku sekarang untuk menyediakan waktu yang khusus bagi Tuhan setiap hari. Seperti Nehemia, ketika dia dikejar-kejar oleh Sanballat, Tobia, 3 bangsa lain. Dia hanya berkata, tetapi kami berdoa kepada Allah kami. Bagaimana dengan saudara dan saya? Malam ini, apa yang kita hadapi? Apa yang sedang saudara gumuli? Apakah saudara juga bisa mengatakan, tapi kami akan berdoa kepada Allah kami. Dengan penuh keyakinan akan pertolongan Tuhan. Mungkin suatu saat ini kita belum melihat ada titik terang untuk COVID-19 ini berlalu. Mungkin belum ada jalan keluar untuk setiap masalah dan hidupku. Tapi aku Tuhan, aku mau menguasai diriku, keinginanku, pikiranku diisi dengan kebenaran firman Tuhan dan mencari Engkau. Karena dengan satu keyakinan, Tuhan akan buka jalan dan Tuhan tahu yang terbaik untuk saya. Amin. Mari kita berdoa. Apapun pergumulan saudara pada saat ini. Saudara-saudari sedang bergumul, sedang menangis. Tidak lagi sanggup menghadapi hari esok. Saat inilah, malam inilah, kuasai dirimu dan
tenanglah. Supaya saudara-saudari bisa berdoa. Datang pada Dia. Bawa pergumulan kita. Bapa dalam surga, kami percaya malam hari ini Tuhan melawat setiap keluarga yang mengikuti doa Peniel. Tuhan menghampiri setiap orang yang saat ini berlutut menangis Tuhan. Mereka butuh pertolongan Tuhan. Biarlah mulai hari ini Tuhan, kami tidak asik dengan memuaskan keinginan-keinginan diri sendiri. Sehingga kami tidak berdoa lagi, tidak butuh berdoa. Tapi pada saat ini kami berdatang Tuhan kepadamu. Bapa yang baik, kami percaya Engkau adalah Allah yang peduli. Allah yang memupuskan setiap air mata kami, kedukaan kami, kesedihan kami. Tuhan mengangkat beban-beban berat yang tidak sanggup kami tanggung Tuhan. Tuhan juga yang membawa keluar akan pandemi COVID-19 ini Tuhan. Dari bangsa ini, dari seluruh kehidupan dunia ini. Sehingga kami boleh melihat Tuhan, Engkau berkuasa atas segala-galanya. Tuhan juga melihat ketika saat ini ada di antara kami. Pada besok hari mereka tidak tahu harus makan apa. Anak mereka tidak tahu, tidak bisa minum susu. Tapi kami percaya Allah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Kami juga Tuhan, pada saat itu Tuhan tahu ketika kami esok hari sudah tidak bekerja lagi, tidak ada pekerjaan, tidak ada penghasilan. Tuhan Kau hadir di hidup mereka, memberi kekuatan penghiburan. Bahwa ada pekerjaan lain yang sedang menanti. Tuhan, kami serahkan pemerintah kami, para medis yang sedang berjuang, agar kami bersama-sama berjuang juga untuk keluar dari masalah pandemi COVID-19 ini Tuhan. Sehingga kami dapat kembali berusaha, bekerja, hidup secara normal, sekolah lagi, seperti biasa beribadah di gedung gereja lagi seperti dulu lagi. Kami bisa melayani Tuhan bersama-sama. Ini kerinduan kami Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan mendengar doa kami. Jadilah menurut kehendak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.